Tempatnya indah. Tempat ini sudah Iya kakak. Ini cocok deh. Tempatnya sepi. Iya. Terus, iya. Indah. Iya, Jauh dari keributan. Enak ini untuk ini ketemu Iya, besok. Kak. Di sini Iya. saya sepakat di sini ya. Bagaimana? Kak Oce, Kak Wilma. Oke, kita setuju sudah di sini. Bagaimana besok? Ya? Iya. Kak Oce, kenapa Kak? Tidak tahu Bunda, saya kayak lemas sekali. Ada bayi-bayi baru. Besok ke sekolah bisa, Kak? baru. Bagaimana ini? Kakak, Rasa bagaimana? Ih, Kepala pusing lagi. belum di tangan ini, kenapa nih? Kakak Oce. Semangat. Baik. Kak Oce. Aduh, kakak bagaimana ini? Aduh, tempat sepi lah. Kakak, bisa Kak? Bisa nih. Bisa coba jawab saya Kak, bisa. Kakak Oce. Jawab. Oh, iya. Minyak Kak. Oh iya, Kak Oce. Sudah. Untung tadi saya ada bawa, karena saya memang ada. Nanti tadi dia masuk makan ke belum? Iya, badan panas. Bisa Kak Kak? Oce. Sudah rasa enak Kak? Belum Kakak. Belum. Aduh, gimana ya kakak? Padahal besok kita mau sekolah minggu online lagi. Kita besok bisa hadir Kak tidak nih? Tapi yang penting dia ini kuat dulu lah sekarang. Iya bagaimana kakak, caranya gimana ya? Di sini jauh dari keramaian. Angkat hati buat Tuhan. Iya, sudah, kakak kita juga berdoa dalam ya. rangka ini toh, Iya. untuk cari tempat ibadah. Ini bagaimana kalau ketemu Iya, berdoa kita berdoa ya kakak. Kakak Kakak Oce. Oce. Berdoa sambil Berdoa ini ya. sama-sama ya. Iya. Mari kakak kita berdoa untuk kesembuhan kakak Oce. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kakak terkasih kami, kakak Oce. Dia dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan dia kesembuhan, agar besok kita bisa bersama-sama ada dalam ibadah sekolah minggu online bersama adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kakak Oce. Bagaimana? Rasa baik kah tidak? Minum dulu. Oh, Iya, minum dulu. kebetulan ada buah minum ini. Minum dulu sedikit. Pelan-pelan. Ada baik-baik baru. Iya, kakak Oce besok mau sekolah minggu lagi baru. Rasa bagaimana Kak? Kak, macam saya sembuh tiba-tiba Kak. Iya kan? Iya, tadi memang saya lemas, tapi Kak Emma berdoa langsung macam saya sembuh tiba-tiba. Aduh, puji Tuhan sudah. Kakak bisa berdiri kan? Bisa berdiri. Coba berdiri pelan-pelan Kak. Pelan-pelan saja, Saya juga Kak. takut nih. Bisa Kak? Bisa? Betul bisa. Yang sampai jatuh lagi. Gimana bisa? Bisa? Aduh, puji Tuhan sudah ya. Saya Kakak Emma. Mas, ajar saya Kak, saya juga mau bisa Saya baru tahu loh kalau Kakak Emma ini bisa Puji menyembuhkan. Tuhan sudah kalau kakak Oce sudah sembuh. Iya, sebenarnya kakak bukan saya yang hebat, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang memberikan karunia sehingga saya berdoa kakak Oce mendapat kesembuhan. Jadi itu karunia dari Tuhan. Kakak, saya bisa Kak? Kayak Kakak begitu? Bisa, setiap orang bisa mendapat karunia dari Tuhan. Bisa. Oh berarti besok kan kita bicara tentang karunia. Iya. Apa ini bisa ini? Iya kakak, jadi besok nanti kita lebih jelasnya akan dibahas di sekolah minggu besok kakak. Oke, kalau begitu jangan buang waktu deh Kakak Iya. Oce bisa Kak? Besok Iya, Kakak pulang bisa dulu ya. datang dong? Tapi ingat jam 8 tepat di Iya, sini jam sudah, 8 jangan kita kemana-mana, sekolah minggu. jangan terlambat Kakak Oce jalan pelan-pelan Saya antar Kakak Oce. Oke. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Shalom adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabar? Sekolah minggu GTI Papua Hebat, ada sukacita. joy, joy, joy.
Sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Luar biasa semangat. Sekali lagi Kakak. Sekali lagi, ayo. Sekolah Minggu GPI Papua. Hebat. Ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki minggu terakhir bulan Oktober. Tidak terasa sekali. Nah, sekarang walaupun kita masih beribadah sekolah minggu di rumah dan online dari rumah, tapi kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat-sehat kan? Sehat. Iya, kakak di studio. Amin. Luar biasa sehat. Kalau semuanya sehat. Nah, sekarang kakak akan perkenalkan ya. Adik-adik akan dilayani oleh kakak Oce, Kakak Welma. Kakak Suci. Kakak Emma. Bagaimana kalau kita sekarang memuji Tuhan? Lagu apa ya? Dengan dia panggil nama saya. Dengan gerakan ya. Baik, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Dan kakak kita punya teman ya. Ya, kita. Menemani kita untuk bernyanyi di sini. Kita panggil sama-sama ya. Iya. Ayo kita panggil. Ayo, Kakak Lisa. Kakak Reni. Hai, Kakak. Selamat bergabung. Kita melayani sama-sama. Adik-adik yang di rumah masih ingat hafalan untuk kemarin? Ayo kita ulang ya bersama-sama. Oke. Yang terdapat di dalam pertama Petrus 2 ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan.
ya adik-adik dan kakak Suci, kakak Emma dan juga kakak Oce, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Siap kak? Siap. Adik-adik di rumah, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini dan perjumpaan yang indah juga yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Perjumpaan dengan adik-adik lewat ibadah sekolah minggu online GPI Papua. Dan Tuhan kiranya Engkau memberkati ibadah kami di pagi ini. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu, tapi sebelum itu beri Roh Kudus bagi kami yang dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, di saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab pertama Korintus pasal 12, ayat pertama dia berakhir dengan ayatnya yang ke-11. Judul pembacaan, rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa aku tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Aku tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan penyertaan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama
memberikan karunia berkata-kata dengan memberikan karunia kepada kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, masih ingat pembelajaran minggu lalu, yaitu gereja sebagai imamat yang layani, yakni persekutuan orang percaya untuk menjadi saksi dan membawa orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus untuk menerima anugerah keselamatan. Apakah adik-adik sudah memiliki sikap hidup imamat yang layani? Oke, apa itu misalnya? Beriman, bertobat, berani memberitakan firman, menjadi saksi Kristus, saling mengasihi, dan juga rela berkorban. Dan untuk saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran dengan pokok bahasan persekutuan orang percaya. Sedangkan subpokok bahasan kita adalah wujud hidup bergereja. Ada 4 TKP yang akan kita pelajari di saat ini. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian karunia. Kedua, menyebutkan macam-macam karunia yang ada dalam kitab pertama Korintus 12 ayat 1 hingga ayat yang 11. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan tujuan pemberian karunia. Sedangkan TKP keempat, menjelaskan fungsi karunia. Siap adik-adik? Pasti penasaran ya? Kita ikuti sama-sama. Nih kakak, sekarang kita ditemani sama kakak Oce ya. Iya. Kakak Oce sudah sembuh, iya, sempat sakit. Iya. Betul sehat ya? Iya, kemarin kakak Emma sudah doa, luar biasa langsung sembuh. Wow, hebat berarti. Itu karena karunia. Iya, karunia dari Tuhan, karunia untuk menyembuhkan. Emang, caranya bagaimana kakak? Bisa dapat karunia untuk bisa menyembuhkan kakak Oce kayak kemarin? Iya, jadi kalau kita ingin mendapat karunia dari Tuhan, berarti kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, sesuai apa yang Dia kehendaki. Oh, begitu. Terus karunia itu apa kakak? Nah, karunia itu pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Dari Allah, tapi ya, kakak, ya? Iya, tidak semua orang bisa mendapat itu jika ia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Berarti harus beriman. Ia harus beriman, setia, taat kepada Tuhan. Berarti tidak semua ya kakak yang bisa dapat karunia? Iya, tidak semua. Tidak semua orang? Iya, tidak semua orang. Nah, kakak dan adik-adik di rumah, untuk itu hari ini kita akan berbicara lebih jelas lagi tentang karunia. Oh iya, pembacaan kita hari ini tentang karunia kakak ya? Iya, tentang karunia. Iya, sesuai pembacaan kita tadi. Nah, kakak dan adik-adik di rumah, pada saat itu orang-orang Korintus mereka mencari karunia.
Mereka mencari karunia itu untuk kepentingan hidup mereka saja, diri mereka. Bisa untuk menyombongkan diri dong. Iya, mereka menyombongkan diri mereka, menganggap bahwa diri mereka itu hebat. Iya, lebih hebat dari orang lain. Iya, karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Padahal itu salah. Nah, adik-adik yang di rumah juga kakak-kakak, untuk itu Paulus menulis ada bermacam-macam karunia. Ada berapa itu, Kak? Ada 9. Oh, 9. Iya, ada 9 karunia. 9 karunia. Tetapi adik-adik yang di rumah tahu, dari bermacam-macam karunia itu berasal dari satu roh. Iya, Tuhan. Nah, dan karunia yang Tuhan berikan itu bukan untuk kepentingan diri masing-masing saja, tapi untuk saling melengkapi, untuk kepentingan bersama. Iya, itu. Berarti pengertian khususnya itu karunia apa ya? Arti dari kata karunia. Iya. Iya. Kakak mau tanya dulu untuk adik-adik di rumah, apakah adik-adik tahu apa itu arti karunia? Ya pasti tahu, adik-adik sekolah juga kan hebat-hebat. Nah, kata karunia sendiri berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Yaitu apa kakak? Karis. Nah, kata karis yang berarti pemberian secara cuma-cuma atau anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma. Karunia-karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, secara spiritual, yaitu Tuhan berikan kepada kita selaku para pengikut Kristus. Kakak iya yang ada di sini juga adik-adik yang ada di rumah. Kita sebagai pengikut Kristus. Iya, kita bisa mendapat karunia itu. Yang penting percaya. Iya, percaya kepada Tuhan, Kakak Oce. Terus kakak, macam-macam karunia itu apa-apa saja kakak? Iya, tadi kan kakak sudah jelaskan. Paulus menulis ada 9 karunia. Nah, yang pertama adik-adik, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat atau bijak. Kakak, kalau tidak salah, yang bisa dikatakan berhikmat dalam Alkitab itu Raja Salomo. Iya. Itu ya. Kenapa dia menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel? Karena dia berhikmat. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia untuk tidak minta harta. Iya. Minta Iya, hikmat daripada Tuhan. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Dan yang ketiga, karunia beriman. Ih, sabar. Kan ada yang dikatakan dengan Bapak beriman. Siapa ya? Siapa ya adik-adik? Oh, berarti itu salah satu contohnya. Iya, Bapak Abraham. Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah Bapak yang segala orang beriman. Untuk itu dia tetap taat dan setia walau banyak cobaan yang Tuhan berikan. Salah satunya apa kakak? Ishak ya? Iya, dia mengorbankan Ishak kepada Tuhan. Iya, karena dia taat kepada Tuhan. Kan ada yang keempat itu apa ya? Iya, yang keempat itu karunia untuk menyembuhkan. Oh, kakak berarti sama dengan yang kemarin kakak sudah. Iya betul kakak Wilma, kakak Suci. Itu salah satu karunia yang Tuhan berikan. Karunia untuk menyembuhkan. Itu baru 4. Lalu yang kelima itu apa ya? Iya. Adik-adik penasaran kan yang berikutnya karunia apa saja? Nah, karunia berikutnya akan diceritakan oleh kakak Wilma. Yuk kakak Wilma. Ayo, kelima ya. Iya. Ya adik-adik dan juga kakak, karunia kita yang kelima adalah karunia bernubuat. Itu kayak apa ya? Karunia bernubuat itu adalah karunia di mana kita dapat mengatakan masa depan. Hal apa yang akan terjadi nanti? Iya. Kita telah tahu kan. Sabar. Apa sama dengan ramalan kak? Kan kita sering dengar orang meramal, tahu masa depan. Tidak sama kakak. Tidak sama. Beda kakak. Kalau ramalan itu orang hanya menebak
Belum tentu terjadi. Iya, pasti. Terjadi, tapi kalau nubuatan dari Allah pasti terjadi. Contohnya Nabi Yesaya. Oh iya. Ketika Nabi Yesaya menubuatkan akan kelahiran Yesus. Iya. Yang dari tinggal Nabi. 2,5 bulan lagi kita Iya. rayakan kelahirannya. Nabi Yesaya sudah menubuatkan sebelum Tentang kelahiran kelahiran Yesus. Seperti itu kakak. Terus selanjutnya karunia apa ya? Karunia yang keenam itu adalah karunia mujizat. Mujizat itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi tapi jadi mungkin. Begitu kakak. Contohnya seperti Musa. Musa bikin apa kakak? Masa kakak dan adik-adik pasti tahu ceritanya tentang Musa. Dia merubah tongkat menjadi ular. Itu satu hebat mujizat ya yang adik-adik. Musa lakukan. Itu karena karunia dari Allah. Dan yang ketujuh kakak, itu adalah karunia dapat membeda-bedakan bermacam-macam roh. Jadi di dunia ini ada bermacam-macam roh. Itu banyak roh. Ada roh yang baik, dan juga ada roh yang tidak Ada baik. yang tidak baik juga. Iya, dan roh yang baik pastinya berasal dari Allah. Tapi roh yang jahat itu berasal dari hal yang tidak baik. Seperti itu kakak. Iya, seperti itu. Allah. Tapi kan Ramalan tadi. kalau itu harus bisa pakai menggunakan karunia yang Tuhan berikan yang baik. Iya, kita harus bisa menggunakan karunia yang Tuhan berikan bagi kita dengan baik untuk hal-hal yang baik juga. Tadi kakak Emma bilang untuk membangun kebersamaan kita bersama untuk kepentingan pelayanan. Untuk kepentingan pelayanan. Iya. Saling melengkapi. Masih ada yang ke-8 kakak. Yang ke-8 adalah karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Contohnya seperti pencurahan Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Orang bisa berbahasa dengan bahasa yang bukan miliknya. Iya, betul. Tetapi ada orang yang mengerti di sana, Iya. yang punya bahasa itu. Oh itu ya. Mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa yang lain, tapi ada orang yang bisa menafsirkan bahasa roh itu. Itu yang kedua. Terus yang terakhir yang ke-9 yang terakhir apa ya? Yang ke-9 tadi sudah disebutkan tadi pada yang ke-8, yaitu menafsirkan bahasa roh tadi. Kenapa harus ada yang bisa menafsirkan? Agar yang mengerti bahasa roh tadi dapat dipergunakan dengan baik, dapat membangun jemaat tadi. Jadi bahasa-bahasa roh itu dapat dipergunakan untuk membangun jemaat Tuhan. berarti itu ya 9. Iya, Paulus menuliskan ada 9 karunia. Jelas ya adik-adik ya. Oke kakak, tadi kan kakak Ema sama kakak Wema jelaskan tentang karunia toh. Iya. Nah sekarang dari 9 karunia itu manakah karunia yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya kakak? Adakah yang harus lebih penting daripada yang lain? Oh iya kakak Suci dan kakak Oce dan adik-adik di rumah. Sebenarnya tidak ada satu karunia yang lebih penting daripada karunia yang lain. Semua karunia itu penting dan karunia yang Tuhan berikan itu saling melengkapi. Tuhan berikan untuk saling melengkapi. Saling tolong menolong. Iya, saling tolong Tidak ada yang lebih hebat. Iya. Yang memiliki karunia tertentu ya. Tidak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Iya, semua sama-sama penting. Tuhan berikan karunia itu untuk kepentingan bersama. Baik kakak, itu untuk kepentingan bersama. Saya ingin tahu juga ya, apa sih sebenarnya maksud Tuhan untuk memberikan karunia roh itu kan? Bisa kakak jelaskan kan? Iya kakak. Maksud dan tujuan Allah memberikan karunia roh adalah yang pertama adalah membantu pelayanan para pengikut Kristus. Yang pertama kakak. Yang kedua adalah membangun tubuh Kristus atau jemaat. Yang ketiga untuk berperang dalam peperangan rohani untuk melawan iblis dan kuasa-kuasa kejahatan. Begitu kakak. Jadi itu fungsi karunia. Fungsi karunia. Nah adik-adik yang di rumah tadi sudah mendengarkan penjelasan dari kakak Wilma dan kakak Emma. Nah kalau yang sudah mendengarkan pasti bisa menjawab kalau punya pertanyaan. Nah
Pertanyaan yang pertama, sebutkan pengertian karunia. Siapa yang bisa menjawab, ayo? Ya, benar sekali. Karunia adalah pemberian atau anugerah spiritual yang diberikan kepada setiap orang percaya atau para pengikut Kristus. Pertanyaan yang kedua, sebutkan macam-macam karunia. Lagi, sebutkan macam-macam karunia. Ya, benar sekali adik-adik. Ada karunia, ada 9 ya adik-adik. Kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dan yang ketiga, karunia menyembuhkan. Keempat adalah karunia iman. Yang kelima adalah karunia mujizat. Yang keenam adalah karunia bernubuat. Yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Dan yang kedelapan adalah karunia berbahasa roh. Dan yang kesembilan, yang terakhir adik-adik, adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Yang ketiga, Pertanyaan ketiga dari kakak ya. Dengar ya adik-adik ya. Apa tujuan Allah memberikan karunia? Ada 4 jawabannya, masih ingat penjelasan tadi? Pertama, untuk membantu para pelayan pengikut Kristus. Kedua, untuk menguatkan tubuh Kristus atau jemaat. Ketiga, untuk menyatakan kuasa, karunia, kasih dan kasih Roh Kudus. Sedangkan yang keempat, untuk menginsafkan dan menobatkan orang yang tidak percaya. Oke, adik-adik, luar biasa. adik-adik. Pertanyaan terakhir dari Kakak Emma. Dan pertanyaan yang terakhir dari Kakak Emma, sebutkan fungsi dari karunia. Siapa yang tahu? Ayo adik-adik. Ya, ada 3 fungsi karunia. Yang pertama untuk menolong supaya pemberitaan Injil menjadi lebih baik. Yang kedua, untuk membantu manusia dalam kebutuhan, menguatkan serta menopang kehidupan manusia sehari-hari. Yang ketiga, yang terakhir, untuk berperang dengan efektif dalam peperangan rohani untuk melawan iblis dan kuasa-kuasa kejahatan. Ya, adik-adik, itu merupakan fungsi dari karunia. Adik-adik hebat ya, kakak. Hebat. Luar biasa. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak punya hafalan. Ayo kita hafal bersama ya. Pertama Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kakak, sekali lagi Kak. Iya. Oke. 3. Pertama Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Deep down,
Adik-adik terkasih, saat ini kita akan berdoa. Untuk itu, Kakak mengajak untuk kita sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di hari ini, kami telah belajar bagaimana memakai karunia yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa walaupun kami masih remaja, Tuhan akan menolong, memampukan kami untuk memakai setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi keluarga kami, orang-orang terkasih kami, para pengasuh kami. Tuhan berkati kami semua yang di saat ini Tuhan Yesus, apalagi Tuhan kami ada dalam masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini juga Tuhan kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur kami agar menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ungkapan syukur kami, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online kita di saat pagi hari ini untuk jenjang anak tanggung dan anak remaja. Semua anak-anak sekolah minggu GPI Papua ingat ya, selalu ikuti protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa selalu gunakan masker saat keluar rumah. Salam buat Papa dan Mama di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus